Saya Nur Agustinus. Kita akan membahas bagaimana mengajar dalam sebuah kelas online. Ada beberapa teknik untuk mengajar di kelas online. Salah satunya adalah melalui dengan video. Pembelajaran kelas online adalah sebuah pembelajaran melalui media internet di mana kita memberikan materi-materi kepada peserta kita atau student kita berupa bisa PDF, bisa e-book, bisa dalam bentuk PowerPoint atau dokumen-dokumen yang lain. Tapi satu hal yang lebih penting adalah bagaimana kita mengajar secara online, artinya kita memberikan materinya dengan secara direkam, yaitu dengan video. Ada beberapa teknik pembuatan video atau bagaimana kita mengajar. Misalnya kita bisa dengan berdiri menerangkan subjek daripada materi kita, atau kita juga bisa mengajar dengan misalnya katakanlah nanti membuat sebuah oret-oretan di papan tulis, atau juga kita bisa dengan duduk dengan laptop. Itu akan kita coba bahas satu persatu. Kita akan coba beberapa contoh presentasi. Misalnya kita bisa berdiri dengan sebuah mimbar, dengan tidak ada laptop misalnya, kita bisa melihat ke arah laptop, kemudian kita juga melihat ke arah kamera dengan ada background. Background ini nanti juga bisa akan ditampilkan katakanlah PowerPoint dari apa yang diajarkan oleh fasilitator atau dosen yang bersangkutan. Nah, kita bisa berbicara dengan menatap pada kamera, kemudian melihat, membaca sekilas, kemudian menjelaskan kepada para peserta kita secara langsung kepada kamera. Tentu saja ini banyak hal di mana kita harus berlatih untuk berbicara di depan kamera, karena tidak semua orang bisa mudah secara langsung untuk berbicara di depan kamera. Nah, contoh yang lain adalah kita juga bisa berdiri di depan sebuah backdrop, misalnya seperti ini. Memang ada batas ruang di mana hal ini sebatas ukuran backdropnya, karena kamera akan men-shoot di batas-batas seperti ini. Kadang-kadang kita bisa punya backdrop yang lebih lebar. Nah, kita bisa memberikan pengajaran. Biasanya kita gunakan juga gerakan-gerakan tubuh, karena bahasa tubuh akan membantu juga para peserta atau penonton lebih memahami. Katakanlah kita berdiri di sebelah sudut yang sisi sebelah pojok, entah kiri atau entah misalnya di kanan, dengan tujuan misalnya nantinya kita bisa menggantikan tayangan ini semua dengan misalnya ada insert berupa file PowerPoint atau ilustrasi gambar yang kemudian akan diganti dengan gambar yang secara satu screen, satu layar penuh, kemudian juga akan bisa nanti kembali lagi muncul daripada tayangan dosen yang bersangkutan. Ini adalah satu contoh di mana kita mengajarkannya secara berdiri. Biasanya juga dibantu dengan adanya bahan-bahan yang harus disampaikan. Itu bisa nanti ditampilkan di depan kamera seperti berbentuk mirip seperti teleprompter. Nah, hal-hal seperti ini memang harus kita latih, karena berbicara di depan kamera itu membutuhkan sebuah kepercayaan diri, sebuah alur pembicaraan yang lebih tertata, karena seringkali ketika di depan kamera kita kadang blank atau lupa apa yang harus dibicarakan. Nah, ada contoh lain juga bagaimana kita memberikan presentasi kepada peserta. Nah, ini juga ada cara lain, yaitu pembicara atau narasumber duduk menghadap kamera. Kita ada laptop misalnya, sebagai instruktur atau dosen kita bisa membaca, melihat, karena tayangan ini juga nanti akan bisa digantikan di layar ataupun di sebagian dari layar, dan kita bisa membaca, tapi jangan terlalu banyak mata menuju kepada laptop, karena kita harus banyak memberikan contoh-contoh kepada peserta didik kita. Jadi mata kita tetap terarah kepada kamera. Nah, ini memang juga harus dibiasakan, karena bagaimana kita jangan sampai terkesan kalau kita hanya sekedar membaca presentasi dari laptop kita. Para pemirsa atau peserta itu akan bisa mengetahui, dan biasanya akan mudah merasa bosan kalau melihat instrukturnya hanya membaca dari teks yang ada di PowerPoint-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa ada yang berdiri, ada juga yang duduk dengan sebuah meja, kemudian ada laptop. Ini biasanya juga disukai oleh beberapa orang, bisa juga kadang-kadang dalam model 2 orang sekaligus.
Nah, contoh lain adalah berupa bisa dalam bentuk wawancara. Misalnya saja ada pembawa acaranya dan katakanlah saya sebagai narasumbernya, itu pembawa acara akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya dan kemudian saya menjawab. Menjawabnya bisa memandang langsung kepada penanya dan sekali waktu bisa juga pada mengarah kepada kamera. Jadi juga ini akan mempermudah, misalnya katakanlah ada pancingan-pancingan pertanyaan yang telah dipandu oleh katakanlah sesuai dengan materi yang ada, sehingga kita sebagai narasumbernya lebih bisa rileks dalam memberikan jawaban-jawaban yang ada. Dan jawaban-jawaban itulah yang sebenarnya inti dari materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada para peserta didik kita. Nah, cara lain juga tanpa meja dalam bentuk seperti talk show ini bisa 2 orang, bisa 3 orang, di mana kita bisa berdiskusi atau tanya jawab. Jadi model seperti ini akan lebih cocok misalnya kita memang mengadakan seperti talk show ya, jadi pembahasan dengan beberapa orang, atau mungkin hanya tidak tanya jawab tapi yang sifatnya benar-benar lebih informal. Ini bisa memberikan, misalnya katakanlah kita melakukan syutingnya tidak harus di studio, kita juga bisa misalnya di tempat-tempat tertentu, di luar, katakanlah di rumah atau di kantor narasumber yang bersangkutan. Misalnya katakanlah dosen atau instruktur ingin dilakukan syutingnya di tempatnya, kita bisa juga lakukan secara interview ini. Mungkin ada meja kerjanya, mungkin ada juga secara lebih rileks dengan duduk di sofa juga bisa. Artinya yang penting adalah bagaimana materi pembelajaran itu sampai kepada peserta dengan model-model yang beraneka ragam. Ini juga ada contoh lain di mana kita duduk seperti ini, akan terlihat lebih santai memang, tapi juga mempengaruhi bagaimana peserta nantinya juga akan menerimanya lebih nyaman dan lebih suka biasanya, karena melihatnya juga tidak dalam kondisi yang sangat formal. Di sini kita bisa duduk rileks juga, kita menceritakan, memberikan contoh-contoh materi yang ingin kita sampaikan. Jadi seakan-akan memang kita lebih dekat kepada peserta didik kita melalui dengan postur atau gaya tampilan seperti ini. Ini adalah beberapa contoh daripada bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik kita, entah berupa dengan kita berdiri, kita duduk, ya, kita berupa seperti talk show, atau duduk sendirian dengan lebih santai. Tapi ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu bagaimana kita memberikan materi itu. Ini yang juga akan kita bahas secara singkat tentang tujuan atau bagaimana supaya kita bisa membuat para peserta didik kita itu mengerti apa yang kita ajarkan. Nah, dalam kita mengajar, tujuan kita adalah membuat peserta didik kita atau peserta dari program pembelajaran kelas online kita memahami apa yang kita ajarkan. Kalau kita hanya memberitahu tentang teori-teori, biasanya peserta akan tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi bagaimana seseorang itu bisa menjadi lebih mengerti adalah dengan contoh-contoh. Jadi memang kita harus memperkaya materi-materi kita, bagaimana kita menyampaikan kepada mereka, para peserta, contoh-contoh yang relevan. Namun, contoh-contoh itu saja tidak cukup, karena kita harus memberikan contoh-contoh yang bukan dari yang kita maksudkan. Misalnya, kalau kita ingin mengajarkan entrepreneurship, maka kita memberikan contoh sikap yang entrepreneurial itu adalah seperti ini. Maka kita harus juga memberikan contoh bagaimana sikap yang tidak entrepreneurial. Dengan demikian peserta akan bisa membandingkan mana yang kita maksudkan atau mana yang benar dengan mana yang bukan. Dengan perbedaan itu atau dengan pembanding itu, peserta akan lebih memahami. Katakanlah misalnya tentang bagaimana kita mempraktekkan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu marketing, katakanlah misalnya seperti marketing mix dalam sebuah usaha kita, maka kita memberikan contoh-contoh tentang praktek-praktek marketing mix, tapi juga sekaligus apa contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan marketing mix, sehingga peserta bisa memberikan atau mengetahui bedanya. Kalau kita mengajar, tentunya kita ingin tahu apakah materi yang kita sampaikan itu sudah dipahami atau belum. Jadi sebetulnya tiap-tiap materi itu, misalnya saja
kita ada program kelas online dengan topik misalnya katakanlah A, maka kita akan membuat sebuah silabus di mana akan terdiri dari beberapa section atau beberapa seksi ya. Misalnya itu katakanlah ada 4 kali ya. Kita bisa bagi waktu dalam 4 minggu atau 4 bab seperti itu, 4 chapter. Nah, tiap-tiap babnya atau tiap-tiap sectionnya itu bisa ada sub-subnya. Nah, sub-sub itu misalnya ada materi-materi yang harus disampaikan untuk mengetahui atau memberikan penjelasan tentang satu bagian dari yang apa yang kita ingin sampaikan dalam satu section itu. Nah, yang penting adalah dalam setiap section itu kita ingin tahu kan, apakah peserta telah memahami dari apa yang kita sampaikan. Nah, ini adalah kita lakukan dengan quiz atau semacam ujian. Nah, quiz ini harus kita buat untuk mengetahui apakah peserta itu sudah membaca, mengetahui, dan memahami dari materi yang kita berikan. Tentu saja kuis-kuis ini akan harus ada di tiap-tiap section supaya dalam sebuah jenjang-jenjang suatu kegiatan pembelajaran, ketika peserta sudah memahami di level yang pertama misalnya, dia bisa menyelesaikan kuisnya dengan baik, dia akan meningkat kepada pemahaman di tingkat yang berikutnya, kemudian dia diuji, lalu ada kuis, kemudian dia bisa mempelajari pada materi yang berikutnya. Nah, tapi selain kuis ini, instruktur atau dosen penting untuk memberikan sebuah semacam resume atau katakanlah feedback kepada peserta. Misalnya saja ada hal-hal yang salah atau jawaban-jawaban yang keliru, itu kemudian bisa diberikan penjelasan yang lebih jauh, karena ini adalah penting supaya peserta lebih memahami di mana letak ketidaktahuan mereka atau kesalahan mereka. Disinilah pentingnya sebuah forum diskusi, karena ketika terjadinya forum diskusi antar peserta juga bisa memberikan kontribusi pengetahuan bagi peserta yang lain. Instruktur bisa memberikan tambahan-tambahan informasi juga dalam sebuah forum itu, atau memberikan suatu arahan untuk meluruskan jika ada diskusi-diskusi yang terlalu melebar atau mungkin tidak begitu tepat sesuai dengan materi yang diajarkan. Ada baiknya juga ketika kuis-kuis itu diberikan, itu memberikan sebuah pembelajaran lebih jauh, yaitu dengan melakukan kuis-kuis ulangan ya. Sehingga peserta itu akan merasa bahwa ketika dia mengerjakan sebuah kuis, anggaplah dia merasa gagal, dia ada kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan. Nah, ini adalah sebuah proses pembelajaran lebih ke arah berupa bagaimana kita mendidik para peserta. Kalau kita memberikan kuis, seharusnya kuis itu kita koreksi. Artinya kita memberikan penilaian terhadap apa yang telah dikerjakan oleh peserta. Jadi jangan sampai kita telah membuat sebuah kuis, tapi kita kemudian abaikan, kita tidak pernah mengontrolnya, kita tidak pernah melihatnya. Ini akan membuat semangat belajar dari peserta itu akan turun. Karena yang dibutuhkan oleh peserta adalah bagaimana dia memahami materi yang ada dan dia bisa mengukur sejauh mana pemahaman dia terhadap materi yang ada. Nah, yang juga penting adalah selain kuis, kita bisa memberikan tugas-tugas. Karena tugas-tugas ini akan membuat mereka belajar secara project. Salah satu pembelajaran entrepreneurship adalah project based learning. Jadi tugas-tugas ini, misalnya kita memberikan tugas, kunjungilah ke lapangan, melihat langsung apa yang ada atau terjadi di lokasi, di masyarakat, supaya mereka bisa belajar langsung, kemudian mereka melakukan projectnya, yaitu katakanlah membandingkan antara dua hal, misalnya katakanlah dalam bidang bisnis, dua bisnis yang bersamaan, prospeknya bagaimana, mereka datang langsung ke situasi yang sesungguhnya. Ini bisa merupakan sebuah tugas. Tugas-tugas ini memang bisa disubmit atau dikirimkan hasilnya melalui laporan. Di laporan-laporannya bisa berbentuk misalnya katakanlah file dokumen. Nah, ini juga harus diperiksa, dibaca. Karena apa? Kita diwajibkan
sebagai seorang instruktur memberikan komentar sejauh mana kita mengapresiasi, sejauh mana mereka telah memahami dan mengaplikasikan apa yang dipelajari selama ini. Jadi ada tugas, ada kuis. Ini dua hal yang berbeda. Karena kuis adalah mengetahui sejauh mana peserta itu telah memahami materinya. Tugas adalah memperdalam praktek-praktek yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, setelah semuanya itu, ada baiknya juga peserta memberikan refleksi dari pembelajarannya itu. Kami menganjurkan peserta membuat blog, di mana peserta membuat semacam jurnal refleksi mingguan atau refleksi bisa harian, tidak ada masalah. Jadi tujuannya adalah apa yang telah dipelajari, dirasakan oleh peserta selama pembelajaran. Jadi misalnya katakanlah kita menyuruh mereka atau memberikan instruksi untuk ke lapangan melakukan sebuah proyek. Nah, apa yang dipelajari oleh mereka itu kita harapkan mereka bisa menuangkannya secara tertulis dalam sebuah jurnal refleksi yang ditulisnya di blog, di mana kita bisa memantau atau melihat blog itu secara langsung setelah mereka menulis. Ini adalah beberapa teknik mengajar, karena refleksi itu penting dalam sebuah pembelajaran agar kita sebagai instruktur atau sebagai dosennya mengetahui sejauh mana mereka atau peserta kita ini memahami dari apa yang kita ingin sampaikan. Kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan tentunya harapan kita juga dapat dipahami. Oleh karena itu yang penting juga adalah kita tahu siapa peserta didik kita. Artinya apa? Kalau kita bayangkan dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan memproduksi sebuah barang, tentunya harus memperhatikan siapa segmen pasarnya. Demikian juga kita sebagai seorang instruktur atau dosen atau narasumber, kita harus tahu siapa peserta yang membaca, yang melihat, yang mencoba memahami materi kita. Kalau mereka katakanlah dari mahasiswa, katakanlah mahasiswa S1 misalnya, tentunya cara kita memberikan materinya, bahasa yang kita gunakan akan berbeda dengan katakanlah kalau kita mengajar mahasiswa S2 atau S3. Demikian juga tentunya akan sangat berbeda kalau kita mengajar pada misalnya saja anak SMA, anak SMP, anak SD mungkin, atau juga misalnya kepada buruh migran, karena setiap orang tentunya punya latar belakang pendidikan, punya latar belakang katakanlah budaya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa peserta